Ah, engkau kerinduan. Setiap hari ku nikmati kehadiranmu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, sumber kehidupanku. Setiap hari ku menghirup nafasku. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, karena ku aman bersama-Mu. Tuhan sumber kerinduan kami.
harapan kami. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Ada tempat yang mulia tercurah ikan hidupmu ya bau saku dari yang kukira pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu ikan. Ada tempat yang mulia penganugerahmu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Sekali lagi katakan, oleh karena firman-Mu seluruh hidupku milik-Mu.
Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, darah-Mu, darah-Mu sucikanku, kuasa firman-Mu pulihkanku, darah-Mu sucikanku, kuasa firman-Mu pulihkanku, kuasa firman-Mu pulihkanku, kuasa firman-Mu pulihkanku. Kuasa firman-Mu memulihkanku, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari ini karena kami dapat kembali berhadapan muka dengan Engkau. Kembali kami boleh memandang firman-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan akan kami dengarkan lagi pagi hari ini. Akan menyegarkan setiap kami Tuhan. Kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan. Biar waktu ini menjadi miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami, hati kami, Tuhan, perasaan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Taruh ya.
Ada perubahan nggak? Ada lah ya. Tuh, nggak? Ada kan? Kok kayak gini? Gelap kan? Kok kayak gini? Gimana? Hah? Tapi jadi hah? Malah kabut ya? Oh, bentar ya. Malah hilang. Sebentar ya. Mana tadi pula pergi lagi? Hah? Tadi di mana tadi dia? Bah. Kemana perginya? Lah, kok jadi hilang? Oh, kayak gitu ya? Hah? Lah, nanya. Oke. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Ada yang mau sharing? Silahkan. Di studio. Latihan. Ada ya? Baik. Mari kita mulai. Oke. Yang dituntut saat ini adalah engkau dapat sepenuhnya disempurnakan. Tetapi pada awalnya engkau harus ditaklukkan. Engkau harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hajaran dan penghakiman Tuhan. Harus memiliki iman untuk mengikutinya dan menjadi orang yang berusaha mengalami perubahan dan mencari pengenalan akan Tuhan. Jadi, karena kan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan kan gitu. Tapi kan ketika mendengar firman Tuhan dikatakan pasang telingamu baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kan untuk mendengarkan baik-baik kan harus fokus gitu. Jadi untuk mencapai kesempurnaan itu bukan usaha. Ketika dikatakan yang dituntut Tuhan darimu, yang dituntut Tuhan darimu adalah supaya engkau disempurnakan. Tapi awalnya ditaklukkan. Lihat prosesnya ya. Lalu terus mesti memahami apa artinya
dihakimi dan dihajar. Gitu. Harus tahu supaya jangan negatif. Baru dikatakan tadi dengan iman untuk harus memiliki iman untuk mengikutinya. Kan iman itu nggak buta lagi gitu. Karena kalau nanti iman kita itu nggak ada dasarnya, gitu kan? Kalau nggak ada dasar-dasarnya itu kan adalah pemahaman akan kebenaran, gitu. Pemahaman akan kebenaran itu bukan karena kepintaran secara lahiriah, gitu. Nggak boleh mengatakan, kalau kita mengatakan nggak paham aku itu, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus bisa menambahkan pengetahuan. Nggak bisa hanya yang penting aku tulus, yang penting ya aku terus mengikuti dia, nggak bisa kayak gitu, gitu maksudnya. Sekarang harus menambahkan pengetahuan. Jadi itulah nanti yang membuat iman kita itu ada dasarnya, gitu. Ada fondasinya, ada titik tumpunya. Kalau titik tumpunya tidak ada, maka kita akan jatuh. Terus kan kalau titik tumpu itu kan dia harus balance dia. Misalnya saudara, kalau kita buat tangga gitu kan, atau tempat untuk naik yang lebih tinggi kan, misalnya kita ada buat seperti kalau tukang itu kan ada peranca namanya. Oke. Nah, waktu kita dirikan dia itu tidak boleh ada tinggi sebelah gitu. Kalau ada tinggi ada goyang dikit aja gitu kan. Misalnya ketika kita naik, oke, mungkin kita bisa saja diri. Tapi waktu kita berpindah, kalau sudah di atas dia, jadi begitu goyang dia, goyang satu tinggi sebelah gitu. Nah itu akan membuat jadinya kaget di atas gitu. Nah waktu kaget itulah yang membuat biasanya hancur itunya, fondasinya gitu. Apa namanya, tempat kita berpijak tadi. Nah kira-kira disitulah hikmat kita tumbuh gitu. Kan pengetahuan itu kan, pengetahuan tentang Tuhan itu kan makin lama kan makin tinggi. Jadi ibaratnya kita sedang mendaki gunung gitu, untuk mencapai puncaknya. Puncaknya itu tinggi sekali. Ibaratnya juga kita menyelam. Kan makin dalam dia, tekanannya makin tinggi, saudara. Makanya untuk menyelam tingkat kedalaman tertentu, orang harus pakai baju penyelam. Itu melindungi. Sudah ada perlindungan, pakai pernafasan lagi. Jadi ketika menyelam tingkat kedalaman tertentu, bukan hanya oksigen gitu yang menjadi bantuan kita untuk masuk ke dalam, bukan. Tapi perlindungan dari tekanan yang ada di dalam gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu saudara, dia menjelaskan firman ini saudara. Jadi bukan seperti dulu. Kalau saudara perhatikan ya saudara, coba perhatikan pengetahuan kita dulu. Kalau coba saudara sekali-sekali mendengarkan khotbah itu di luar, coba mendengarkan sekali-sekali. Coba dengarkan ke arah mana mereka bicara. Saudara tidak menemukan bagaimana jenis pengenalan yang seperti ini yang makin lama makin meningkat. Gitu. Jadi boleh dikatakan kalau dulu seperti orang buta menuntun orang buta.
sama-sama jatuh. Tapi sekarang ini saudara, karena kita itu masuk ke dalam zaman yang berbeda. Harusnya kan semua orang bisa memasuki. Tapi pada kenyataannya dari apa yang mereka katakan, mereka sedang tidak ada di zaman ini. Itulah saudara. Ketika kita bicara, orang itu hanya melihat dari jauh gitu. Mereka tidak bisa memasukinya karena takut. Tidak bisa menerobos ke dalamnya gitu. Karena takut. Makanya kan dikatakan dalam kitab Wahyu, penakut tidak bisa memasukinya katanya. Para penakut itu tidak bisa memasuki kerajaan sorga itu gitu saudara. Orang yang takut kehilangan nyawa. Bahkan bisa memasukinya. Nah, sementara kita yang mendengarkan kebenaran ini bukan berarti kita sudah berani, bukan. Keberanian kita itu bukan kayak Petrus. Kami siap mati bersama dengan engkau. Di penjara pun rela. Bukan. Itu konyol juga. Seperti yang dikatakan Paulus. Meskipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, itu sia-sia, tak ada gunanya. Makanya Tuhan bilang juga kepada Petrus, karena dia pikir dia bisa dengan tekadnya yang kuat, dia pikir dia bisa terus mengikut Tuhan. Tuhan bilang firman sama dia, lihat nanti, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, kan waktu berjalan gitu, kan Petrus mengikuti dia terus. Seandainya dia tidak mengatakan yang tadi, mungkin firman itu tidak ada. Perkataan itu tidak akan ada. Engkau akan menyangkal aku 3 kali, enggak akan ada. Kalau dia tidak mengatakan tadi. Memang dari tekadnya Petrus itu keluarlah firman. Apakah firman itu enggak diperlukan oleh Petrus? Diperlukan dia. Dari situlah lahir hikmah. Dari situlah dia itu menyadari, oh berarti ternyata nggak bisa ya dengan kekuatanku ya, gitu. Dari situ saudara, membuat Petrus itu menjadi seorang perenung gitu di 7 tahun sisa hidupnya. Kan pada waktu itu sudah sempat juga mereka itu mengalami ketenangan, gak dikejar-kejar lagi saudara. Iya. Petrus itu menjadi seorang rasul. Dia menjadi seorang pemimpin gitu, yang menggembalakan umat yang banyak gitu. Sehingga dia sering juga diundang kalau ada pesta pernikahan atau apa gitu. Bahkan pesta pernikahan di tempat orang yang bukan orang pengikut Tuhan pada waktu itu, dia pun diundang juga hadir di sana. Jadi pada waktu itu suasana ya sudah kondusif lah. Nah, jadi waktu di 7 tahun sisa hidupnya itulah, disitulah dia merenung terus. Ibaratnya dia sedang memasuki akhir zamannya. Udah berubah. Jadi apa? Silang.
Hanya setelah itulah, saya tadi hanya ini ya, hanya coba ngulang gitu perkataannya gitu ya. Hanya coba membuat kita itu bisa memahami gitu. Jadi kalau saya sudah terangkan ulang itu, saudara harus berusaha menangkapnya ya, memahaminya gitu. Hanya setelah itulah engkau akan menjadi orang yang berusaha disempurnakan gitu. Jadi bukan bertekad untuk menjadi sempurna ya, bukan. Jadi berusaha disempurnakan. Yang menyempurnakan siapa? Tuhan. Yang mengerjakan siapa? Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita itu terus bertahan, bahkan kita berjalan gitu. Nah, waktu kita berjalan itulah kita bisa menikmati perjalanan itu. Waktu kita berlari, kita nggak bisa menikmati. Apalagi kalau kita di atas kuda atau di atas kendaraan, kita nggak bisa. Apalagi kalau kendaraannya cepat, apalagi kalau kereta cepat, apalagi kalau naik pesawat. Bisakah kita menikmati perjalanan itu? Nah, jadi disempurnakan itu kan butuh waktu. Waktu kita mendengarkan firman ini butuh ketenangan gitu. Butuh kita itu mesti melupakan apa saja yang mengganjal dalam pikiran kita. Jadi waktu kita bersekutu, nggak boleh ada yang kita ingat tentang masalah kita, nggak bisa. Itu penghalang. Ya. Jadi dalam perjalanan kita ini, saudara, kita akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan setiap hari. Dari perjalanan hidup kita, dari kita berinteraksi dengan orang. Disitulah saudara. Disitulah kita melihat wajah Tuhan yang berbeda setiap saat. Waktu kita mengalami sesuatu, kita nggak lihat yang negatifnya lagi. Kita bisa melihat yang baik dari yang jahat. Gitu. Pasti bisa lihat. Makanya ada firman yang mengatakan roh jahat yang dari Tuhan. Lihat itu? Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan menguji. Gitu. Ya. Engkau semua harus memahami bahwa dalam proses disempurnakan, engkau akan ditaklukkan. Dan dalam proses ditaklukkan, engkau akan disempurnakan. Gitu. Saat ini engkau dapat berusaha untuk disempurnakan atau berusaha mengalami perubahan dalam manusia lahiriahmu dan peningkatan dalam kualitasmu. Tetapi yang terpenting, jadi kalau sudah dibilang yang terpenting, kita harus lebih memberikan fokus kepada yang lebih penting. Jadi bukan berusaha langsung mencapai sempurnanya, bukan. Nggak boleh tinggal di situ. Jadi kalau dikatakan yang lebih penting berarti itu dalam ketika kita berjalan itu ada, kalau dikatakan yang lebih penting, misalnya kalau
lari jarak jauh saudara, atau maraton gitu. Maraton itu harus bisa mengatur ritme. Kalau misalnya sudah 10.000 meter gitu, berarti 10 kilo gitu. Bahkan ada yang lebih dari situ. Dibutuhkan mengatur langkahnya. Bukan dengan kecepatan yang lebih cepat gitu. Ada ritmenya gitu ya. Untuk mengatur juga pernapasannya gitu. Untuk mengatur juga kekuatan otot-ototnya gitu ya. Jadi tetapi yang terpenting adalah engkau dapat memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan saat ini memiliki arti dan bermanfaat. Artinya dalam perjalanan kita itu saudara, tidak ada hal yang sepele gitu. Ada tujuannya semua. Jadi nggak ada gunanya kita menyesali. Berarti yang kemarin itu berarti langkahku ya. Berarti itu usahaku ya. Seandainya kemarin aku nggak mengambil keputusan kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa lagi kita menyalahkan. Nggak bisa menyalahkan diri kita. Jadi setiap langkah yang kita ambil pun, apa saja itu. Jadi Tuhan itu memimpin kita itu tidak seperti yang kita bayangkan ketika orang Israel dipimpin oleh Tuhan. Tidak, nggak bisa lagi kayak gitu. Nggak bisa lagi kita andalkan begini, engkau akan mendengarkan perkataan, engkau akan menganan atau mengiri. Nggak bisa. Kita nggak bisa pakai firman itu lagi. Nah, dan kita juga nggak bisa lagi mengatakan, kita akan memasuki surga. Nggak bisa lagi punya pemikiran kayak gitu. Karena kita sudah di dalamnya. Kita nggak bisa lagi memikirkan, enak sekali lah orang yang sambil kanan Tuhan Yesus itu. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa mengatakan enak kali yang melahirkan Tuhan Yesus itu. Nggak bisa. Makanya Tuhan kayak langsung patahkan semua yang di pikiran orang-orang pada waktu berbahagialah ibu yang melahirkan engkau. Tuhan langsung mengucapkan perkataan, siapa yang berbahagia? Siapakah sebetulnya ibuku katanya. Itu berarti kan ibunya mendengarkan itu. Ketika datang, ibumu ada di luar katanya. Kan dia lagi bicara itu. Ya kan? Harapan mereka, sudahlah kamu bisa tinggalkan pertemuan ini sebentar gitu loh. Temuilah ibumu di luar gitu kan. Jadi orang menilai ketika dia mengatakan itu berarti dia sedang tidak mengasihi ibunya. Tidak. Dia sedang mengatakan begini, kamu harus melampaui firman yang sebelumnya gitu. Boleh kamu menjadikan firman itu jadi berhala. Itu dibuat bukan untuk mengekangmu. Misalnya saudara, ketika orang sudah menikah,
ketika kita sudah menikah, apakah kita itu masih terus diatur-atur oleh orang tua kita? Tidak kan? Nggak bisa. Nggak bisa misalnya ketika kita datang, misalnya ada sedikit pertengkaran di antara suami istri. Bisakah misalnya kalau si anak laki-laki misalnya datang kepada ibunya, ceritakanlah masalah istrinya misalnya. Apakah si orang tua itu, kalau dia orang tua yang baik, apakah dia akan membela anak laki-lakinya? Kan gak bisa. Kalau dia bela anak laki-lakinya, berarti dia sedang menghancurkan keluarga itu. Nah, kira-kira seperti itulah dalam perjalanan kita. Jadi ketika Yesus mengatakan itu, coba lihat apa maksudnya dari Tuhan mengatakan itu. Apakah di dalamnya ada kebenaran ketika dia mengatakan itu? Kebenaran itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita dapatkan. Ketika kita mulai mengenal pribadi Tuhan Yesus lah, makanya kita jadi tahu bahwa dia sedang tidak mengatakan bencilah orang tuamu. Tidak. Dia sedang mengatakan engkau harus menanggalkan segala hal untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran. Itulah saudara. Itu namanya mencari kebenaran. Itu namanya sedang menyembah Tuhan. Sedang menjadikan kebenaran berdaulat. Nah, kira-kira disitulah dalam perjalanan ini saudara. Disitulah pengetahuan kita bertambah. Itulah saudara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya dituntun Tuhan begini, Tuhan mengatakan begini sama saya. Lalu ketika saya berdoa, lalu dia mengatakan kepada saya, kamu harus pergi ke kota A. Itu dulu, gak bisa kita andalkan itu. Gak bisa. Jadi waktu kita misalnya ketika kita berdoa, lalu kita mengambil keputusan ya, kan kita yang harus mengambil keputusan. Kita berdoa itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita tidak terburu-buru ngambil keputusan itu. Gitu. Nah, waktu kita sudah mengambil keputusan itu, sekalipun menurut kita salah keputusan itu, kita tidak boleh tinggal dalam kesalahan itu. Tetapi selanjutnya, begitu kita berkali-kali gagal lagi. Berarti dari kegagalan itu, kita mesti mulai dengan tenang. Lebih tenang lagi. Lebih benar-benar tenang memperbaiki sujudnya. Jangan menyalahkan yang kemarin. Jangan kandas imannya juga. Jangan menjadi negatif. Jangan katakan, udahlah sakarap mula Tuhan. Gak bisa juga. Itu namanya kita gak stabil. Perhatikan lagi, fokuskan lagi. Di mana? Apa salahnya?
Kenapa Tuhan? Benarkah jalan ini kau kehendaki Tuhan? Ya. Jadi saat ini saudara, kita mendengarkan firman Tuhan itu bukan kayak gini. Kamu harus ke sini, kamu harus ke situ. Enggak, bukan kayak gitu. Enggak begitu. Makanya ketika Tuhan Yesus, ketika habis dia berdoa, enggak, misalnya kita akan ke sini nanti. Bapak kemarin aku lihat tadi malam, ketika aku berdoa tadi, dituntun ke sini. Tidak, enggak begitu. Sekalipun dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dari pengetahuannya saudara, dari pengetahuannya Yesus saudara, dari semua apa yang dikatakan, dia bebas melakukan apa saja. Iya. Kan harusnya kan kalau seperti itu kan, ngapain lagi dia pergi kemana, ditolak di mana, harus melewati Samaria misalnya, gitu kan. Tapi ternyata kota Samaria itu menolak dia, nggak bisa lewat dari situ. Lalu kan murid-muridnya itu, dari Tuhan, apa kami panggil api dari sorga? Apakah bisa? Bisa. Bisa. Makanya saudara, ketika saya terus berjalan memakai kebenaran, hidupku bukan aku lagi. Oh, nggak ada yang saya takut. Tapi apakah saya boleh tinggal dalam keadaan seperti itu? Tidak. Tapi kenapa saya punya pikiran seperti itu? Pertama, apakah itu perlu? Perlu. Makanya saya mengalami keberanian itu. Tapi perkataan selanjutnya lebih penting lagi. Ketika saya berani mendengarkan perkataan orang lain, saya melihat ini loh Pak. Kalau saya mengeraskan hati saya tidak akan dengarkan perkataan itu. Apalagi kalau saya perhatikan hidupnya, gak layak dia mengucapkan firman itu. Hidupnya aja gak benar. Iya, rumah tangganya aja gak benar. Iya. Tetapi mungkin orang yang berhikmat, orang yang benar, ketika dia mungkin melihat itu, dia akan begini, ini enggak lah, enggak betul ini. Ini mungkin penglihatan dari iblisnya. Gitu. Sehingga dia enggak akan berani mengatakan itu kepada saya. Gitu loh. Coba lihat di situ. Lihat prosesnya itu. Dari mana saya tahu keputusan yang kita ambil keluar dari RTM itu? Dari mana saya tahu keputusan itu tepat? Dari perjalanan berikutnya. Disitulah benar-benar saudara, sampai bisa Tuhan buang loh rasa apa ya, kan bagi saya dulu perkataan-perkataan itu sudah sangat tinggi sekali loh saudara. Bayangkan itu saya baca tiap hari, saya kesampingkan yang lain, ya kan? Jadi ketika dikatakan, oh kamu gak bisa lagi, oh gitu, ya sudah.
Saya nggak tahu perjalanan berikutnya. Tapi waktu saya berani menyerahkan harta itu kan sudah harta sudah. Iya. Saya berani melepaskan. Sama dengan karunia-karunia tadi. Bukankah itu menjadi harta bagi saya? Iya kan? Seperti orang-orang yang membanggakan karunianya. Kan gitu kan? Sampai melelang gitarnya. Itu ketawa juga. Saya gak baca itu, tapi teman itu yang ceritakan. Coba lihat dulu itu katanya. Dilelang gitar. Gitar ini saya pakai pelayanan mengusir setan. Gitarnya udah buruk gitu kan. Tapi gitar ini saya pakai untuk melakukan pelepasan, pengusiran roh jahat. Sekian tahun. Dilelang 100 juta sekarang. Untuk pembelian tanah katanya. Iya. Dia gak merelakan itu. Itu karunia tadi. Nah, apakah ketika saya melihat itu, apakah itu tidak penting bagi saya? Penting. Supaya saya bisa mengetahui. Nah, kamu lihat. Kalau kamu dulu terus melanjutkan seperti yang dulu, kamu bisa lebih parah dari orang itu. Kehancuranmu bisa lebih parah dari situ. Oh, gitu ya Tuhan. Disitulah Tuhan menerangkan bahwa keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusanku. Gitu loh. Kayak gitu loh saudara. Jadi Tuhan itu tidak menyalahkan kita. Jadi dihakimi kita tidak menyalahkan. Bukan. Setiap kali kita datang kepada Dia, semua kesalahan kita sebelumnya dilupakan Dia. Gitu loh. Tapi kalau diceritakan seperti ini, kita itu yang mencoba memahami. Nah, jadi waktu kadang kita itu sudah rasanya itu, kayak kita itu, gak tahu saya. Sampai kita rasanya itu gak bisa berjalan lagi. Itu sudah datang Tuhan. Ayo, sekarang makan ya. Supaya kamu punya kekuatan melanjutkan perjalanan. Kalau dulu Elia dikasih roti dari surga, gak usah pikirkan. Gak usah bayangkan misalnya engkau akan mendapatkan kekuatan apa itu. Tidak. Kekuatan yang baru itu bukan lahir daripada kita itu memaksa diri kita kayak dulu berbahasa roh gitu. Enggak. Misalnya, kalau dulu saya itu sering mengatakan saya pergi ke kamar rahasia saya misalnya. Saya nggak boleh menjadikan itu berhala. Gitu. Ya. Seperti itu terus kita dipimpin oleh Tuhan. Saat kita rasanya paling membutuhkan Dia, disitulah kita itu sudah di mana saja bersujudlah. Itu. Nah, jadi prosesnya itu sangat penting sekali. Jadi dikatakan tadi yang paling penting dikatakan kan. Yang terpenting adalah engkau dapat memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan saat ini memiliki arti dan bermanfaat.
Ini memungkinkan engkau yang lahir di negeri kecemaran untuk melepaskan diri dari kecemaran dan menyingkirkannya. Itu memungkinkanmu untuk mengatasi pengaruh iblis. Gitu loh. Dan meninggalkan pengaruh gelap iblis. Apa pengaruh gelap iblis itu? Kita mesti mengetahuinya. Gak langsung mengatakan, oh itu iblis. Enggak bisa. Iya. Jadi dengan benar ketika kita itu duduk itu di kaki Tuhan, sambil kita belajar lewat kehidupan itu gitu ya. Jadi memperhatikan tindakan-tindakan Tuhan. Kenapa dikatakan tindakan Tuhan? Kenapa? Kan sekarang kan kita bilang begini, kita itu mesti tunduk kepada takdir yang sudah ditetapkan. Oke? Kan itu kan yang membuat kita itu jadi kita bisa menjalani. Kita kan nggak boleh lagi menyalahkan. Kenapa aku lahir kayak gitu? Jangan-jangan ada dari keturunan orang tuaku yang gimana lah gitu kan. Sehingga harus mengalami ini. Nggak bisa. Karena sekarang kita sudah mengatakan Tuhan berdaulat. Dia yang memimpin kita. Dia sudah masuk di dalam daging kita. Ya. Kan ketika kita mendengarkan kebenaran inilah, kita jadi tahu. Ternyata Tuhan sudah datang kedua kali. Apa artinya dia datang kedua kali? Dia take over hidup kita. Kan gitu kan? Dia yang memimpin kita. Mengambil jalan kita. Kan gitu kan? Ketika dia bilang, jangan takut. Sudah, jalani aja. Ketika kita jalani, ternyata kayak salah gitu. Tapi Tuhan bilang, sudah. Jangan takut. Jalani lagi hari ini. Berarti kan dia itu tidak menganggap kelemahan, kerusakan kita sebagai sesuatu kendala bagi dia. Bukan itu kendalanya. Bukan kerusakan kita kendalanya. Karena kan dia pencipta. Bukan tabiat kita kendala dia, bukan. Bukan keras kepala kita kendala dia, bukan. Bukan itu. Bukan dosa dan pelanggaran kita kendalanya Tuhan. Bukan. Dia bisa melakukan apa saja. Justru di dalam kelemahan kita makanya dikatakan kita kontrasnya. Jadi kalau sudah sampai dikatakan kita kontrasnya, kamu mau bilang apa lagi? Memang kamu kontras kok. Kalau kamu gak lemah, engkau tidak akan melihat kekuatanku. Gitu. Jadi gimana dong? Udah, jalanilah bersama. Waktu kita itu muda katanya. Waktu Petrus masih muda. Ya bebas melakukan apa saja. Ya kan? Ya bebas. Tapi waktu engkau sudah tua, engkau akan memberikan tangan untuk diikat.
Kapan dia tahu dia sudah tua? Dengan umur kita, umur saya 50, apakah saya sudah tua? Mana saya tahu? Ya kan? Kadang ketika kita mendengarkan itu, wah, mau lakukan semuanya. Apakah ketika seorang masih muda, kayak misalnya anak saya di sini, Kesia, ya kan? Apakah dalam pandangan Tuhan dia masih sangat muda sekali? Ketika anak saya mendengarkan ini, bayangkan dulu saya umur 18 tahun ketika saya mulai perjalanan saya 18 tahun. Tapi ketika saya mulai tobat itu ya umur saya sudah 22 tahun. Ya, mencapai 22 lah. Belum mencapai lah, waktu itu masih 21. Ya. Tapi di situ ketika saya mendengarkan itu, wah, mendengarkan firman, waduh. Itu sudah kayak orang dewasa aja. Ya, umur segitu. Makanya dengan cepat sekali saya meninggalkan pekerjaan saya. Dengan cepat, tidak ada ini. Saya sudah berani tidak kerja hari Minggu, itu sudah berani mengatakan itu. Bos, saya nggak mau kerja lagi hari ini. Sudah berani saya mengatakan. Cepat sekali. Baru 1 tahun mungkin dalam perjalanan ketika saya dibaptis itu. Ini si Justin, mamanya terus WA ini. Doa saya Pak Justin cepat dibaptis. Kalau sudah sampai berapa kali saudara? Berarti sudah tetapkanlah hari Minggu ini dibaptis aja lah. Ya, sudah berkali-kali. Saya nggak tahu alasannya, tapi kalau sudah diminta kayak gitu, ya sudah. Saya nggak perlu mengatakan lagi kayak gini. Sudah, sabar aja, nggak bisa. Nah, lihat saudara bagaimana Tuhan itu benar-benar saudara, benar-benar dia itu berdaulat. Jadi ketika kita mengatakan dia berdaulat, itu secara tanpa kita sadari, disitulah kita melihat bagaimana segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua dalam kendalinya dia. Tapi kan dia kan gak membuat kita kayak jadi robot, gak bisa. Kita tetap harus merasakan keadaan benar-benar kayak jauh dari orang tua kita. Ya kan? Puji Tuhan dulu saudara belum ada teknologi secanggih sekarang. Orang tua benar-benar ketika melepaskan anaknya merantau, wah itu sudah. Hanya pas mereka kesini, barulah mereka lihat keadaan saya. Saya ingat baru 1 tahun lebih lah saya dari sini, gak kerja-kerja. Udahlah pulang aja lah, bantu mama aja lah, jualan. Kayak gitu kan, balik aja lah. Tapi apa saya bilang? Tidak. Nah, disitulah saudara, kita melihat bagaimana ketika kita berani menyerahkan. Manalah ketika berani menyerahkan anak bawa motor gitu. Iya kan? Kalau mamanya, kalau saya kebalikan sama
Untuin. Kalau untuin kan justru mamanya yang melarang kan. Kalau saya enggak, saya yang melarang. Mungkin saya yang lebih khawatir. Beda kan? Tapi waktu mereka sudah jalan, saya kemarin mati motornya di tengah jalan, di pas lampu merah itu. Kalau buat ada, pas kami siap-siap mau berangkat. Ayo bilangin yang di sana lah katanya. Ternyata mereka sudah bilang. Ada yang bantuin saudara. Pas kami mau berangkat, udah Pak, udah nyala. Nanti kan mereka punya pengalaman yang baru kan. Gitu lah saudara. Mari lihat ya. Jadi dengan berfokus pada hal-hal ini, engkau dilindungi di negeri kecemaran ini. Pada akhirnya, kesaksian apa yang akan diminta untuk kau berikan? Ingat ketika yang kemarin, ketika kita jalan itu. Ketika kita itu mendapatkan kebenaran, kita tidak menerima itu. Coba lihat. Coba lihat anak-anak kita. Ya kan? Setelah itu kan, ya sudah, jalan seperti biasa. Ya kan? Dari situ kita jadi tahu. Nah, dikatakan, apa yang diminta? Kesaksian apa yang diminta untuk kau berikan? Engkau dilahirkan di negeri kecemaran, tetapi bisa menjadi kudus. Tidak pernah lagi dicemari oleh kenajisan. Engkau hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis, tetapi melepaskan dirimu dari pengaruh iblis dan tidak dirasuki atau diganggu oleh iblis. Dan engkau hidup di tangan yang maha kuasa. Lihat saudara. Kalau kita kembali saudara. Kalau kita ingat kita dulu ketika kita itu bergerak dalam roh segala macam. Oke, coba lihat. Dulu ketika kita belum mendengarkan kebenaran ini, kita melakukannya. Itu saudara wilayah berbahaya loh saudara sebetulnya. Tapi lihat, Tuhan yang belum kita kenal sekarang sudah melindungi kita di zaman itu. Melindungi saya. Ya. Ya kan? Wah, itu benar-benar negeri kecemaran, saudara. Dunia orang mati itu. Ya kan? Waduh, rasanya pengen memasuki lebih dalam lagi. Tapi secara perlahan, saudara, Tuhan bawa kita ke hal yang baru ini. Coba lihat. Sama dengan sekarang juga. Ketika kita melihat orang masih pada melakukan pikiran-pikiran yang seperti itu, kita bergaul dengan mereka. Yang masih misalnya, ya orang-orang percaya yang masih pengen misalnya hal-hal adikodrati gitu kan. Kan mereka tidak tahu. Wah itu saudara kalau kita lihat sekarang dengan firman yang baru, aduh, ngeri kali ya dulu ya. Entah roh apa saja yang mengendalikan kita nggak tahu ya. Ketika kita berbahasa roh, kita kan nggak tahu. Karena kita ngerti, yang penting kan sama aja semua kata-katanya. Kita kan nggak mengetahui bahayanya. Ya kita tahu pokoknya kita harus berbahasa roh supaya kita kuat. Ya kan? Tapi setelah kita mendengarkan perkataan yang baru, lihat. Kesaksian apa yang kau berikan? Katanya. Engkau bisa melepaskan dirimu
dari pengaruh kegelapan itu. Itu saudara, itu sebabnya saudara kita tinggal. Ketika kita masih tinggal di dunia ini, saudara, ya kan? Tetapi bagaimana kita bisa lepas? Kan gitu kan? Apakah bagi kita ini sistem dunia sudah runtuh? Itu dia. Kan Tuhan sudah bilang dulu, Babel sudah runtuh. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Diperkuat lagi dengan kitab Wahyu gitu. Babel sudah runtuh gitu. Tapi kan masih berjalan 2000 tahun sistem Babel itu. Kalau kita lihat sekarang. Orang-orang mana melihat, saudara, kalau mereka sudah melihat sistem Babel sudah runtuh. Firman yang kita dengar kemarin hari Minggu itu, wah, dia gak dengarkan itu, saudara. Iya, karena hatinya masih melekat sama dunia gitu. Dia akan terus pertahankan uangnya. Terus. Iya. Dia akan jaga semua uangnya itu. Dia akan atur semuanya. Persembahan sekian, oh gak perlu memberikan ini. Iya. Itu makanya dia ngelakuin kayak gitu. Ngejek dalam hatinya. Iya. Tapi bagi kita dunia ini sudah runtuh. Dan kan dengan kita melihat semua, coba. Kalau saudara perhatikan ya misalnya Garuda itu katanya sahamnya itu sampai anjlok segitunya. Wah, ngeri sekali loh. Anjlok sampai nilai terendah. Ketika kita melihat semua harusnya bangsa kita kaya, tapi lihatlah PHK di mana-mana. Ya. Jadi itu menguatkan kita. Kalau memang sistem dunia sudah runtuh. Tapi bukan jadi begini, oh kita jadi kemana lagi? Enggak gitu. Sudah, dengarkan, aku yang menuntun kamu. Jadi dalam persekutuan ini, saudara, ketika kita mendengarkan terus firman Tuhan, ayo, apa yang dilatih darimu? Fokus. Perhatikan baik-baik. Sampai saudara itu fondasinya kuat. Disitulah nanti saudara akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar memimpin saudara mengabarkan Injil. Gitulah saudara. Menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Bukan hamba Tuhan yang dikeluarkan oleh sekolah teologi atau oleh gereja tertentu, oleh sinode. Baik, kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur untuk persekutuan. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.